My bro, my sis. Ini episode kedua dari SPF. Bukan buat kulit, tapi sharing pengalaman FEMS. Kalau di episode sebelumnya, aku udah share pengalaman FEMS kita yang dari vegetarian terus bertobat. Kali ini aku ada sharing pengalaman seru lagi nih dari FEMS kita. Kepo kan? So, langsung aja. SPF, bukan buat kulit, tapi sharing pengalaman FEMS. Oke, aku disclaimer dulu seperti biasa. Kalau aku sebelum sharing pengalamannya FEMS kita, aku udah minta izin dulu. Kali ini FEMS kita cowok, klienku cowok, so kita panggil aja our bro. Nggak usah si A lagi lah, nanti lupa kayak di episode sebelumnya. Our bro datang ke aku untuk sesi konsultasi aja. Pas kita pertama kali bertemu, itu ternyata bareng istrinya juga. Tapi yang konsultasi our bro. Our bro ini 25 tahun, so masih muda banget. Gak usah tanya umurku, aku kan juga masih muda ya kelihatannya. Bohong. Nah, yang seru, yang unik, pas datang, itu langsung to the point, our bro ini. Our bro bilang dia tuh mau pakai steroid, pakai PID. Nah, bingung kan aku, why? Sorry banget sebelumnya bro, kalau bronya nonton. Tapi, pas aku pertama kali lihat bro, itu dari segi badan memang bukan orang yang sering gym, bukan kayak atlet. Dan memang pas aku tanya, bukan atlet, malah jarang pol olahraga. Nah aku bingung, why kok mau pakai roid ya? Wah ini kan pertanyaan gitu. Aku sambil lihat HP-ku biar nggak salah jawabannya bro. Ternyata dia sharing kalau dia itu pisangnya itu susah berdiri. Kalian tahulah maksudku. Terus kalau sama istri dalam tanda kutip kurang bergairah. Pagi juga dia sering share tuh jarang pol bisa berdiri. Itunya badan lemes, kurang tenaga, mudah mood swing. Our bro sendiri udah searching tuh di internet, di YouTube. Dan yang dia dapetin itu ciri-ciri dari kadar testosteron yang rendah. Memang nggak salah. Aku ngomong bro itu bener-benernya. Ya bukan benernya, emang benar itu ciri-ciri kalau testosteron rendah ya kayak gitu. Nah tapi jujur kita kalau ngomong soal dunia kesehatan tubuh kita itu ndak semudah kita tahu ini. Oh udah fix ini. Walau di internet di mana-mana ngomongnya hal yang sama, ini udah pasti ini, belum tentu. Tapi dalam case ini memang kemungkinan besar yang udah sangat terlihat memang kadar testosteron yang rendah. Kadar testosteronnya our bro rendah. Nah, tapi aku juga ngomong jujur ke our bro. Kalau untuk masalah kurang bergairah ke pasangan, susah berdiri, kalau lagi sama pasangan, itu bukan bidangku. Our bro harus ke psikiater khusus untuk nanganin masalah itu. Aku juga sharing untuk benar-benar memastikan kalau bro ini benar-benar masalahnya di kadar testosteron yang rendah. Kalau bisa bronya cek dulu di lab. Kalau udah keluar data, cek kan udah lebih detail, lebih akurat tuh. Kalau itu memang testosteronnya rendah, itu anjuranku. Tapi karena our bro kurang nyaman kalau untuk tes di lab dan sebagainya, it's okay. Aku respect dengan keputusannya bro. Hanya memang jujur aja kalau mau lebih akurat, lebih baik memang dicek. Hanya kalau memang nggak mau, it's okay. Kita cari jalan terbaiknya. Kita berusaha sebaik mungkin. Aku juga pastinya tanya our bro ini pola hidup, pola makannya kayak apa. Kalau makan, our bro sendiri bilang karena dia merasa kurus, so nggak tahu yang namanya diet atau apa, karena dari kecil ya kurang lebih segitu-gitu aja postur badannya, komposisi tubuhnya. Jadi balik lagi yang namanya diet atau apa itu nggak tahu, udah makan bebas, makan seperti biasa aja. Tapi bro juga ada cerita yang penting lagi nih. Kalau bro kita itu sering bergadang karena pekerjaan. Kadang-kadang tuh harus dikebut malam-malam, jadi tidurnya sangat kurang. Kalau untuk masalah olahraga, bro kita itu jarang pol. Bisa dibilang malah nggak tahu rutin olahraga. Karena bro kita juga sibuk dengan pekerjaannya. Nah, langsung aja seperti biasa prosedur SOP. Kalau kalian nonton di episode 1 udah tahu pasti apa aja. Tanya tinggi badan, berat, lingkar perut, bla bla bla. Kemudian ada cek tubuh, postur, mobility, strength, dan bla bla bla. Setelah semua pengecekan dan semua kalkulasi perhitungan udah selesai, aku temukan kalau bro ini benarnya skinny fat.
Karena walaupun terlihat kurus, tapi massa lemaknya bukan di angka yang ideal, di atasnya. Juga bro perutnya agak buncit, jadi kelihatan juga. Kalau untuk masalah postur, memang sedikit agak bungkuk, mungkin karena kerjaannya sering di depan komputer. Masalah mobility juga pasti kurang karena jarang olahraga. Dan kalau masalah strength ya pastinya juga karena kurangnya aktivitas fisik balik lagi. Tapi it's okay kalau masalah postur, mobility, strength itu semua bisa diatasi kok. Semua bukan hal yang seumur hidup bakal kayak gitu, enggak. Semua tuh bisa diubah, bisa ditingkatin, di-upgrade, di-build up ke arah yang lebih baik. Nah, kita balik lagi soal testosteron yang rendah. Semua ciri-ciri yang tadi bronya sebut, our bro sebut itu memang betul. Ciri-ciri kalau testosteron kita rendah. Ada masih banyak lagi sih benernya ciri-cirinya. Tapi itu beberapa ciri-ciri yang umum memang. Badan lemes, kurang tenaga, mood suka nggak karu-karuan, ada masalah dengan ereksi, masalah dengan libido, gairah. Aku tambahin juga kegemukan, resistensi insulin, ada lagi kurangnya massa otot, dan masih banyak lagi benernya. Dan kalau kalian pikir selama 2 jam konsultasi itu aku bakal berusaha nge-influence our bro, nasehatin supaya nggak pakai roid, Kevin tidak semudah itu ditebak. Makanya harus nonton terus. Balik lagi ke testosteron, fun fact aja, kita tuh nggak bisa maksain tubuh kita untuk produce more testosteron. Yang kita bisa lakukan, kita nggak allow tubuh kita untuk produce more testosteron. Beda loh itu artinya, konsepnya. Back to our bro, ya apa sih maksudnya nge-allow tubuh kita untuk produce more testosteron? Simple, dengan memberikan istirahat recovery yang cukup untuk tubuh kita. Itu bisa dibilang baseline, konsep dasarnya, fondasinya, yang my bromesis lainnya juga harus tahu nih. Kita langsung aja ke sesi di mana aku dan our bro berusaha untuk nyelesain masalah yang ada bareng-bareng. Pertama dari segi olahraga, seperti yang tadi aku udah bilang, muscle mass itu butuh. Olahraga angkat beban, resistance training itu butuh pole. Bisa sangat membantu secara tidak langsung untuk ningkatin kadar testosteron kita. So, pastinya aku programin olahraga, resistance training yang our bro bisa lakuin nih dengan rutin, fun, dan nyaman, gak bosenin juga. Jadi our bro ini bisa disiplin, konsisten, jalanin olahraganya dengan happy. Kedua, masalah tidur. Aku saranin bronya, coba ya apa caranya tidur tuh bisa berkualitas dengan baik, tidur dengan cukup, atur ulang time manajemennya supaya kerjaan itu nggak terlalu numpuk sampai harus dikerjain malam-malam. Kemudian juga aku share, usahakan tidur itu dan bangun di jam yang sama setiap harinya. Misalnya tidur di jam 10, bangun jam 6 pagi. Itu dilakuin setiap hari di jam yang sama kayak gitu terus, 10-6, 10-6, 10-6. Itu buat kualitas tidur yang ngena, paten. Untuk pola makan sekarang juga diatur, makronutrisi seimbang, mikronutrisi seimbang. Jangan kebanyakan yang namanya makan karbohidrat dan gula. Jadi kita bareng-bareng juga merogamin pola makan yang bronya bisa sustain, nyaman jalaninnya setiap hari, tapi dengan asupan yang seimbang dan sesuai kebutuhannya bro kita. Nggak berlebihan. Tapi aku ada share resep untuk mikronutrisinya nih. Nah, ini resep keren nih. Ini resep mikronutrisi khusus spesial buat ningkatin hormon testosteron kita, buat nge-allow tubuh kita produce more testosteron. Resep sakti buat my bromesis yang nonton, siapa tahu juga kalian butuh dan bisa bermanfaat buat kalian. Semua mikronutrisi, vitamin, mineral itu bagus dan kita butuh dalam kadar yang tertentu sesuai kebutuhan tubuh kita. Semuanya itu memang harus dipenuhin, tapi ada 3 big boss-nya nih. Kalau dalam tanda kutip kuncinya nih, kalau kita bahas tentang peningkatan hormon testosteron di tubuh kita, zinc, magnesium, vitamin D. Nah, jadi aku saranin our bro untuk fokus nih, juga untuk menuin 3 mikronutrisi ini. Zinc 11 mg, magnesium 420 mg, karena untuk bro cowok, kalau untuk cewek itu 320 mg. Dan yang terakhir vitamin D, itu memang yang paling minim menurut standar kesehatan internasional juga. Yang paling minim 800 IU. Lebih juga boleh, tapi yang aku tadi maksud tuh minim-minimo, paling minim konsumsi segitu.
Kalau udah ngomong vitamin D, pasti udah sepaket sama K2. Nah, tapi aku nggak langsung saranin bronya buat menuin dari suplemen, ndak. Aku pastinya sharing ke bronya kalau bisa dari real food, lebih rich, lebih enak. Aku juga share zinc itu banyaknya di makanan apa aja, magnesium itu di makanan apa aja, vitamin D berjemur, itu cara yang paling sederhana. Aku saranin bronya coba dipenuhin dulu dari real food. Nah, nanti kalau benar-benar udah mentok, mungkin kena sibuk atau apa, atau nggak bisa konsisten, kalau memang untuk lebih konsistennya harus ditambahin dengan suplemen, it's okay. Nah, tapi aku paling nggak udah kasih nih resepnya, baseline-nya yang harus difokusin. Karena bukannya aku nggak mau ajarin our bro nya kita ini untuk pakai roid PED, no, tapi umurnya our bro juga masih 25 tahun dan juga nggak ada attention buat jadi pro atlet atau untuk body contest. So buat apa gitu loh. Moti arti balik lagi, kalau bener-bener nggak urgent atau juga karena belum cek, dokter nggak bisa sembarangan, hanya bisa dilakukan dalam kondisi tertentu juga. TRT itu harus kalau bener-bener memang urgent. Kebanyakan juga yang umur-umur udah di atas 30 tahun, jadi nggak sembarangan juga. Dan kan karena our bro juga masih muda, eman lah kalau udah ke arah-arah situ, badan masih oke, kemampuan adaptasi, pembenahan, upgrade skillnya badannya sendiri itu masih oke. Kenapa nggak berusaha juga dengan cara yang alami, jauh-jauhin yang itu-itu dulu. Nanti kalau memang udah mentok nggak bisa, baru dokter cek itu nanti. So, konsultasi kita selama 2 jam kurang lebih bahas itu aja. Ada pembahasan lain juga, sharing-sharing dan cerita. Tapi garis besarnya kayak yang tadi aku share. Nah, setelah 1 bulan, our bro pengen sesi konsultasi lagi untuk adjust program olahraganya nih, program workoutnya. So, di sesi kedua setelah 1 bulan itu seperti biasa SOP pengecekan bla bla bla. Strength memang ada membaik, bagus. Mobility juga meningkat, bagus. Postur juga ada perbaikan yang begitu luar biasa, bersyukur Pol. Kadar lemak juga semakin bagus, semakin baik, semakin ke arah ideal. Nggak seberapa skinny fat lagi, perut buncit turun, bersyukur banget. Bro juga sharing kalau untuk masalah mikronutrisinya tadi itu awal-awal 1 minggu awal, 1 minggu lebih masih bisa dari real food, tapi setelah itu udah mulai lebih sibuk lagi. Our bro agak kewalahan, jadi dia mulai suplementasi dengan suplemen. Aku juga sharing ke bro, it's okay, nggak apa-apa, asal nggak berlebihan juga konsumsinya. Aku juga share tips G2, tips tambahan buat konsumsi mikronutrisinya tadi itu biar lebih paten lagi. Nah, aku juga tanya, ya apa masalah itu yang berhubungan dengan kadar testosteron yang rendah tadi. Dan bersyukur Pol, our bro sharing, sekarang dia udah lebih fit, ngerasa di badan, lebih bertenaga, hampir setiap hari udah bisa gini. Ya even not every day, tapi itu ya wajar. Nggak harus kita setiap hari juga gini pas bangun tidur, enggak. Tapi at least kalau kita gambarin dalam 1 minggu, ya lebih banyak setiap bangunnya gini, timbang yang enggak. Yang enggak ya sesekali aja, nggak apa-apa, hal yang wajar. Tapi dominasinya tetap yang kayak gini. Mood juga lebih bisa tenang, lebih terkontrol, gak gampang emosian, depresi, bete, dan sebagainya. Untuk masalah dengan pasangan, udah jauh lebih membaik. Bersyukur Pol, usahanya bro keren Pol, kerja kerasnya bro keren Pol, dan aku turut senang juga bro kalau masalahnya bro sekarang udah teratasi, udah ke-upgrade ke hal yang lebih positif dan lebih baik. Dan kalau bronya nonton, aku harap bro tetap pertahanin pola hidup yang sehat kayak gini, tetap jaga tuh biar nggak malu-maluin lagi. Nggak bercanda bro. Buat intinya bro, tetap hidup sehat, keep going, dipertahanin nih, keren Pol usahanya, salut. So, itu tadi sharing pengalaman fans kita, sharing pengalaman our bro kita. Aku harap dari sharing pengalaman fans ini ada hal positif, informasi, ilmu, atau apa yang bisa bermanfaat juga untuk kehidupan My Bro My Sis. Dan kalau My Bro My Sis suka dengan kontenku, jangan lupa subscribe, like, dan sharing juga mungkin ke orang sekitar yang membutuhkan, teman-teman, keluarga,
My Bro My Sis juga bisa komen, karena aku happy pol kalau bisa sharing bareng My Bro My Sis. Oke, sekian SPF episode ini. Kita ketemu lagi next week. Ciao!